Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah, sore ini kita berada di satu lokasi pantai ya bersama Cik Gusah dan tim. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang tamu ya. Kalau dulu kita dalam program Yuk Bisnis kita mewawancarai seorang pengusaha yang ada di Pekanbaru. Hari ini kita mewawancarai seorang pengusaha wanita. Siapa dia? Siapa beliau ya? Bagaimana langkah-langkah beliau dalam memulai bisnis dari awal? Kemudian bagaimana karakter ini bisa terbangun? Nanti beliau akan memperkenalkan diri dan sekaligus nanti akan kita pandu untuk diwawancarai ya. Alhamdulillah, selawat beri salam kita hadirkan, kita aturkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai salah satu motivator yang paling unggul dalam dunia bisnis. Baik, kesempatan pertama ini saya ingin menyampaikan kita sedang bersama dengan seorang pengusaha muda. Beliau adalah bernama Elis Pita ya. Sehari-hari hari ini kalau kita misalnya di Kota Dumai, kita mengenal ada satu toko butik ya, butik Al-Zahra. Di samping menjual pakaian-pakaian muslim dan muslimah, dan hari ini juga sudah mulai fokus untuk menjual segala bentuk herbal. Dan kalau kita lihat misalnya di brand name, di merek yang dipampang di muka toko beliau itu adalah dengan moto herbal yang terlengkap ya. Mudah-mudahan ya, kita doakan mudah-mudahan ini menjadi niat, menjadi motivasi dan menjadi doa bagi beliau dan keluarga ya. Oke, Ibu Eli, ini kan usaha ini kan tiba-tiba kan bukan muncul dalam sebuah bisnis hari ini ya, enggak. Tentu ada permulaan ya. Apakah permulaan itu mungkin dimulai dari kampung kecil? Apakah dimulai dari di mana Ibu pernah pernah menuntut ilmu mungkin kan? Jadi mungkin kira-kira di mana nih? Kok tiba-tiba? Karena kan tidak semudah itu kita ingin memulai usaha gitu ya. Jadi wawancara ini mudah-mudahan nanti akan banyak manfaatnya bagi calon-calon pengusaha yang lain. Demikian. Ya, usaha saya berawal dari hobi ya, Pak ya. Dari hobi. Memang saya tuh hobi dari kecil tuh berbisnis. Dalam perjalanan menuntut ilmu pun saya hobi berbisnis, walaupun itu istilahnya tuh iseng-iseng gitu ya, karena mungkin kita keterbatasan ya untuk istilahnya tuh kita sambil menuntut ilmu ya, kita juga menyalurkan hobi ya gitu kan, seperti kita berbisnis gitu kan, yang mungkin bisa membantu biaya kita dalam menuntut ilmu gitu kan, membantu orang tua gitu loh Pak. Jadi ya seperti itu aja, berawal dari hobi aja, nggak ada dalam belajar, karena memang mungkin untuk pendidikan mungkin jauh bertolak belakang ya. Memang saya nggak ada kuliah di bidang ekonomi gitu ya. Memang saya nggak hobi gitu kan. Memang mungkin hobinya saya tuh dari kecil tuh mungkin di bidang sosial gitu kan. Ya mungkin ya karena hobinya saja gitu kan, dimulai dari situ aja. Oke, hobi tadi ya. Hobi. Emangnya aja. Hobi Ibu apa? Ya hobi ya berdagang ya dari kecil. Emang saya ya karena lingkungan saya lingkungan kampung mungkin ya Pak ya. Ya saya Di mana tuh? Di mana? Di kampung mana? Ya di Kecamatan Kampar. Daerah mana itu? Daerah Riau.
maksudnya tuh di Nama kampungnya maksudnya? Air Tiris. Oh, Air Tiris. Di pasar Air Tiris itu. Enggak jauh lagi Di mana dari tuh? pasarnya. Apa nama kampung kecilnya? Kampung Sawah. Oh, Kampung Sawah. Oke. Ya. Nah, ini kan dimulai dari hobi. Memangnya waktu kecil hobi jualan apa gitu? Ya kalau di kampung kan zaman-zaman dulu kan Pak paling-paling jual kacang rebus kan gitu kan, seperti tebu ketika ada acara gitu kan. Ya kita ya namanya orang kampung ya kan, insya Allah kan nggak ada rasa malu kan gitu kan, karena memang mungkin kita orang tua kita mendidik ya untuk selalu ya kan istilahnya berusaha usah ada rasa malu kan gitu kan, nggak ada rasa gengsi gitu. Ya udah gitu aja. Jadi cikal bakal terbangunnya karakter pebisnis itu dimulai dari Hobi. kampung ya. Ya, di Artinya kampung. sudah ya pokoknya ngapain orang tak mikirkan kita kan gitu ya. Iya, ngapain Berarti harus malu. dari kampung, oke. Kemudian perjalanan berikutnya di mana? Ini mulai gitu, artinya apa? Mulai terpatri naluri bisnis itu di mana? Di kampung kah? Di tempat lain kah? Atau di mana tempat gitu? Ya alhamdulillah walaupun saya tuh seorang gadis kampung, saya termotivasi untuk menuntut ilmu gitu ya. Jadi saya tidak maksudnya tuh tidak harus menuntut ilmu tuh di kampung gitu loh Pak. Jadi saya termotivasi ya untuk sekolah mungkin ya merantau gitu kan. Ya alhamdulillah waktu saya tamat SMP saya punya keinginan ya, mungkin orang tua tidak ada dukungan ya, mungkin orang tua tuh ya ibaratnya mungkin ya udah sekolah tamat SMP ya masuk SMA gitu kan, atau masuk MAN gitu kan. Tapi ya mungkin saya termotivasi bagaimana saya bisa termotivasi menuntut ilmu tuh di luar daerah gitu ya, untuk bisa berkembang gitu. Walaupun orang tua tidak tidak memotivasi gitu ya, tidak memberikan support, saya tetap punya keinginan saya harus bisa gitu kan. Harus dengan sifat mandiri gitu kan. Saya harus bisa mandiri gitu. Itu sebelum hijrah ya. Hijrah. Kalau udah hijrah mungkin tak berani ya. Baik. Apa yang didapat di mana tuh nama negeri Yogyakarta? Yogyakarta. Apa yang didapat di Yogyakarta tuh sehingga bisa terwujud sampai hari ini? Apa gitu? Ya, istilahnya apa? Pembinaan apa gitu ya? Ya dengan kita belajar untuk istilahnya tuh berani ya untuk menuntut ilmu tuh di negeri orang tuh, otomatis kita kan harus siap dengan konsekuensi. Saya harus bisa gitu kan, saya harus mandiri gitu loh. Jadi saya walaupun saya harus tidak diiringi dengan orang tua gitu ya, saya harus merantau sendiri gitu kan, tanpa mengenal, ibaratnya tuh ya dibayangin lah kita seorang gadis kampung ya harus merantau dengan tidak dengan tidak didukung orang tua gitu. Maksudnya tuh orang tua tidak ngantar gitu kan, kita semua keberanian kita sendiri aja ya. Alhamdulillah kita mencari sekolah sendiri ya, SMA di Jogja ya, alhamdulillah masuk universitas ya kan, tanpa orang tua juga kita harus semua harus dengan fight sendiri lah ya, dengan apa sendiri gitu ya. Alhamdulillah di situ pun saya, karena orang tua itu mungkin untuk ekonomi pas-pasan ya, saya punya ini lagi gitu loh, karena tadi saya punya hobi, punya jualan lagi lah gitu. Punya hobi lagi, saya punya teman istilahnya tuh bagaimana ya saya bisa menghasilkan, bisa sambil sekolah, bisa mencari uang gitu kan, karena saya memang hobi gitu ya. Saya juga suka supel gitu ya sama teman-teman ya. Alhamdulillah saya punya teman ya, dengan itu aja saya dengan tanpa modal saya lobby yang misalnya kompetisi entah apa ya, di situ saya cuma menjajah-jajakan sama teman-teman, sama-sama kuliah di kos-kosan gitu kan ya, dengan tanpa modal, yang penting hobi gitu kan, dengan percayaan orang ya saya berjualan gitu. Apa yang bisa saya jual ya saya jual. Berarti gitu. Sampailah selesai, artinya bakat yang sudah ada di kampung tadi di kota Jogja itu terbangun lagi karena mungkin kena faktor hobi, kemandirian, kemudian keterpaksaan mungkin juga ada. Keterpaksaan insya Allah. Maksudnya terpaksa hidup harus jualan ya kan?
Kemudian Iya, Kak. tambah lagi nanti dengan lingkungan Jogja yang memang suasana wira swastanya juga Iya. lebih baik gitu Ada ya. Oke. prospek gitu. Sampailah di situ mungkin Ibu berjumpa dengan suami, enak nikah, kemudian pulang ke kemana? Langsung Pulang ke Kota Dumai. setelah selesai kuliah, saya sempat bekerja di Jakarta sekitar 1 tahun lebih ya, berwira swasta juga, nggak ini ya, nggak di bidang saya kuliah, karena memang itu setelah saya hijrah saya nggak, apalagi ya, kayaknya untuk bidang saya itu saya nggak ini ya, nggak mungkin gitu kan, karena saya udah hijrah ya, akhirnya kerja buat usaha lagi di Jakarta itu apa namanya itu, usaha itu gabung ya, join dengan teman-teman gitu, ada berapa orang teman yang penanam saham. Jadi di situ kami kelola satu usaha yang di situ banyak mencakup usaha, maksudnya ada butiknya gitu kan, ada apa namanya itu, olahraganya gitu kan, ada konsultasi kesehatan, ya macam-macam lah yang bisa muslimah itu berbelanja istilahnya tuh terjaga gitu kan, tidak ihtilat gitu loh. Itu kami buat satu usaha yang lumayan besar, ya kami kelola itu dengan 5 orang pesaham gitu kan, ya alhamdulillah berjalan 1 tahun lebih di Yogyakarta. Alhamdulillah saya setelah itu menikah, ya orang tua nyuruh pulang dengan ini ke kampung halaman, ya usahanya ditinggal, ya gitu aja saya. Itu aja, Pak. Kemudian sampailah ke kampung. Pulang Di ke kampung pasif sebagai ibu rumah tangga atau ada Kalau- aktivitas lain? Kalau di kampung saya juga tidak putus asa ya, karena memang hobi itu yang saya tidak bisa hilangkan. Sampai di kampung saya itu mencari inisiatif lagi bagaimana ya saya bisa berbisnis lagi walaupun tanpa modal gitu kan, karena memang qadarullahnya kan kami nggak punya modal ya, memang dari nol. Ya di kampung saya cari inisiatif bagaimana saya bisa lagi berbisnis gitu ya. Alhamdulillah Allah berikan jalan, ada salah satu teman di Pekalongan memberikan saya barang itu, baju batik-batik itu berapa saja yang diminta dikasih. Alhamdulillah di kampung saya kembangkan lagi berjualan batik. Kadang-kadang keliling gitu ya, ada juga yang ke rumah. Ya alhamdulillah Masya Allah berkembang. Setelah itu setelah 1 tahun saya pindah ya, suami pindah dinas ke Pekanbaru 1 tahun. Saya pasif ya karena nggak ini lagi ya, tapi yang di kampung tetap masih berjalan, itu dititipkan sama saudara. Saya pindah ke Pekanbaru hijrah 1 tahun. Setelah 1 tahun saya pindah ke Dumai. Mungkin tuh di Dumai saya menyesuaikan diri itu lumayan juga ya, ada berapa tahun saya pasif karena mungkin Berapa untuk tahun tuh? pengenalan itu adalah sekitar berapa tahun ya? 5 tahun? Nggak sampai sekitar 2 tahunan, nggak sampai 2 tahunan lah, 1 tahun kayaknya ya. Saya mulai lagi udah punya kenalan tetangga, saya mulai lagi aktif dengan memesan barang-barang lagi ya untuk mempromosikan ya, saya ada barang ini sama tetangga gitu kan, ya jualan keliling juga ya, kalau kadang jualan keliling segala macam lah karena hobi ya, saya juga buat kue, macam-macam usaha yang saya kembangkan ya. Yang penting itu yang jangan putus asa, semangat gitu ya, jangan mengenal lelah, itu aja dalam hidup. Insya Allah sedikit demi sedikit saya kumpulkan modal. Ya alhamdulillah gitu. Bisa terwujud seperti yang sekarang. Terwujud sampai sekarang. Itu berapa tahun tuh jaraknya? Itu sekitar berapa ya? Antara jual dari rumah ke rumah ya kan? Ambil barang, jual apa, kasih kredit mungkin kan? Ya lumayan juga Nah, ya. sampai ada terwujud sekitar 5 tahunan lebih 5 saya tahun. mungkin berjuang ya untuk berjualan rumah ke rumah gitu kan, dengan banyak-banyak segala macam apa yang saya bisa jual ya saya jual baju gitu kan. Kadang-kadang ada juga barang-barang dari Malaysia ya Pak ya, saya jual juga karena ada prospek teman-teman. Kadang ada juga Umi jualkan apa ya, ada ini produk Malaysia gitu, ya udah dijual, apa yang bisa dijual. Jadi saya kumpulkan modal sedikit demi sedikit yang tanpa menyusahkan suami ya. Enggak harus minjam ke bank gitu kan. Harus saya kepingin buka usaha, pinjamlah modal ke bank gitu kan. Tanpa riba ya? Tanpa, enggak ada. Jadi dari nol saya memang mengumpulkan sedikit demi sedikit
Alhamdulillah terwujud 2013. Saya menyewa sebuah ruko yang itu awalnya udah ada pakaian ya, jualan pakaian sama herbalnya. Alhamdulillah bisnis saya udah mulai berkembang. 2013 tuh memang prospeknya Masya Allah ya. Alhamdulillah sampai 2013 saya pindah ke ruko yang berawal dari rumah ya. Di rumah itu saya cuma buka di apa ya Pak ya, Di garasi? Garasi ya Pak ya, sampai Alhamdulillah 2010 saya buka di garasi. 2013 saya bisa menyewa ruko dengan tidak ada istilahnya tuh saya bekerja sama dengan bank. Memang putar-putar itu aja ya. Bagaimana kita memutar modal tanpa kita istilahnya tuh meminjam. Oh ya usaha saya udah maju ya. Bagaimana saya meminjam supaya lebih besar lagi? Tidak, saya nggak mau. Jadi Berarti tanpa bank ya? Tanpa bank. Tanpa bank. Istiqomah tanpa bank. Tanpa riba ya. Oke, berarti dari 2013 sampai booming itu sampai 2000? Booming itu 2010 itu 2011 udah mulai 2011 tuh saya udah mulai mengembangkan herbal Pak. Sebelumnya kan cuma baju. Iya. Jadi 2011 itu karena berawalnya itu dulu saya punya riwayat penyakit ya Pak ya. Jadi saya mencoba terapi herbal gitu kan. Sepertinya terapi herbal tuh Masya Allah gitu kan. Karena mendukung juga ya suami ya yang kerja di bagian di rumah sakit ya, saya coba dengan diri saya sendiri kok sepertinya herbal ini bagus gitu ya. Akhirnya saya mencoba tanpa modal, saya belajar untuk mengenal herbal gitu, belajar gitu ya. Kadang saya ke warnet ya, karena nggak ada HP Android. Saya ke warnet waktu habis ngantar anak-anak, saya ke warnet belajar gimana mempelajari herbal. Alhamdulillah saya mengenal berapa herbal, saya lobby langsung ke perusahaan. Ya alhamdulillah dengan 2011 itu saya belajar untuk mengembangkan herbal lagi tanpa modal juga ya Pak ya. Saya nggak ada punya modal ya. Kadarulahnya waktu itu memang krisis ya, karena suami juga menuntut ilmu untuk ngambil spesialis di Unhas Sulawesi ya. Untuk ya dengan keterbatasan dana yang memang minim banget ya, anak-anak di pondok. Saya ini aja bagaimana saya bisa berjualan tanpa modal gitu kan. Ya udah saya berpikir saya lobby aja perusahaan gitu loh. Jadi karena satu perusahaan itu banyak macam-macam herbalnya, alhamdulillah mereka memberikan kepercayaan. Ya sudah berapa tilian tempo gitu loh Pak. Yang penting jaga amanah saja. Gitu. Tadi kan berarti kan dari produk intinya kan pakaian nih. Iya, pakaian. Kemudian dan itu booming. Ya, alhamdulillah booming. Kemudian tiba-tiba kok mengembangkan lagi herbalnya, apa mengembangkan atau karena ini udah lesu? Awalnya tuh karena herbal itu kan baru launching itu kan sekitar 2007, itu pun belum banyak ya Pak ya, belum begitu orang mengenal herbal gitu ya. Jadi masih sedikit orang mengenal herbal yang betul-betul mulai herbal tuh mulainya tuh 2010 herbal udah banyak ya, seperti madunya gitu ya, spirulinanya, gamatnya segala macam. Itu saya belajar aja gitu kan, apa itu gamat, apa ini segala macam. Saya belajar, saya promosikan teman-teman yang mungkin punya keluhan. Ya alhamdulillah mereka ada oh ya enak nih, sembuh gitu kan. Ya udah akhirnya saya banyak dikenal orang gitu kan. Nah, saya termotivasi bagaimana saya harus punya stok di kedai gitu kan. Misalnya di toko dengan yang dicari gitu loh. Jadi setiap bulan tuh saya tambah produk gitu loh. Dengan satu perusahaan itu ada 10 macam, 10-15 macam produk. Saya stok di toko, akhirnya saya kenal lagi yang dibutuhkan orang di perusahaan lain, saya lobby lagi gitu loh, tanpa modal. Ya alhamdulillah orang itu memberikan kepercayaan, ya bertambah sampai 2012 toko saya udah memeludak ya, dengan pelanggan yang subhanallah sangat banyak sampai antri di luar gitu ya. Jadi pelanggan bilang, Umi ini tokonya udah nggak muat lagi gitu kan, bagaimana Umi, harusnya udah pindah ke ruko gitu kan. Jadi saya bilang, iya sih memang iya gitu kan, tapi saya kan harus punya modal gitu kan. Pindah ke ruko tuh kan harus modalnya banyak ya Pak ya, harus nyewa gitu kan, harus kita persiapan untuk di situ gitu kan. Jadi saya berpikir dengan tidak ada dana yang memadai, saya berpikir bagaimana saya bisa harus di ruko gitu kan. Akhirnya ya dengan tekad
dengan nekat istilahnya tuh ya, saya langsung lihat ruko yang saya tempati sekarang tuh kosong ya. Jadi saya lobby aja bapaknya. Waktu itu saya nggak ada uang nih. Cuma prospeknya di sini prospeknya bagus gitu kan. Saya berpikir kalau di sini pasti berkembang. Jadi saya lobby yang punya ruko, saya tanya berapa itunya. Waktu itu masih 27 juta ya, 27 juta. Kata saya, Pak, ini rukonya berapa Pak gitu kan? 27 juta, 1 tahun nggak boleh ini ya, nggak boleh per setengah tahun, nggak boleh. Jadi saya bilang, Pak, saya booking ya, ini toko Bapak. Tapi saya janji bayarnya bulan depan, gitu kan? Karena saya dapat uang segitu gitu. Saya usahakan lah gitu kan, Pak. Ya alhamdulillah kata bapaknya ya nggak apa-apa. Sambil kamu benahi, kamu tunggu bulan depan, ya Bapak kasih kesempatan. Ya alhamdulillah dengan memang betul-betul nekat, ya saya ini tinggal di ruko. Oke, berarti tadi kan kalau kita lihat faktor-faktornya ya, hobi ya, hobi, kemudian berani ya, keberanian, kemudian tetap terus jualan ya, terus. Apapun kondisi, punya harus, anak, nggak punya anak terus jualan. Harus. Kemudian sampailah hari ini seperti ini. Nah sekarang kan ada pandemi nih, pandemi. ada pandemi, artinya mulai dari 2019. awal 2019, 2020, masuk 2021, ya kan? Ini gimana sekarang nih antara dua produk ini nih, dua produk unggulan nih, antara pakaian muslimah dan muslim dengan herbal, ya, supaya bisa bertahan lah gitu ya. Karena kalau kita lihat kan banyak juga yang udah tutup nih kan. Iya, betul. Ya, kalau kita lihat misalnya di Pekanbaru, di kota-kota yang lain kan udah banyak yang tutup nih. Ya kan, nggak tahu kita apa penyebabnya. Tapi yang jelas kita tahu kalau ini dijual, kalau ini dijual kan beda-beda itu. Nah, kira-kira nih bagaimana nih, Bu? Ya dengan kondisi hari ini ya. Dengan kondisi yang seperti hari ini ya, seperti ya COVID ya Pak ya, dari 2019 kita dihadapkan dengan cobaan ya, dengan adanya corona. Otomatis ekonomi masyarakat terombang-ambing gitu ya Pak ya. Otomatis orang memprioritaskan bagaimana untuk hidup sehari-hari aja tuh udah bersyukur gitu ya Pak ya. Tapi saya berpikir gini, saya tidak boleh nggak boleh menyerah gitu ya Pak ya. Saya berpikir ulang lagi, di saat COVID gini apa yang dibutuhkan masyarakat? Yang dibutuhkan masyarakat adalah kesehatan ya, kesehatan. Bagaimana mereka punya kesehatan yang sehat, otomatis mereka membutuhkan suplemen yang sehat gitu ya, seperti herbal gitu ya Pak ya. Ya saya berputar balik ya, bagaimana herbal lebih diprioritaskan daripada pakaian gitu kan. Pakaian tetap jalan gitu kan, cuman pakaian ini mungkin ya intinya kita tetap punya stok, tapi tidak seperti yang semula gitu ya, yang kita mungkin dulu awalnya kita banyak pakaian banyak kita prioritaskan untuk ini ya, masa ekonomi yang seperti sekarang ini kita ini kan lebih yang dibutuhkan masyarakat gitu loh ya, bagaimana usaha kita tidak mati ya. Saya lebih memprioritaskan banyak untuk menstok herbal-herbal yang dibutuhkan gitu loh Pak. Pertanyaan berikutnya mungkin kok masih mau berusaha gitu? Sekarang umur Ibu berapa? Ya alhamdulillah umur saya udah 48 ya Pak. 48 ya kan? Ya, itu kan yang untuk penting semangat ya. Kok masih semangat gitu? Ya, semangat ya. Masih semangat ya? Yang ya kita harus hidup tuh harus semangat gitu kan. Jadi, nggak boleh kita. Semangat itu juga faktor ya. Nah, ada faktor lain enggak kira-kira? Ya faktor Pak, ya enggak ada. Selain semangat itu kan? Kan banyak juga orang yang semangat ya, tapi semangat juga. Dan yang keduanya kita karena saya juga punya tanggung jawab ya Pak ya, anak saya harus sekolah gitu kan. Saya nggak boleh menyerah gitu kan. Bagaimana anak saya sukses tetap bersekolah dalam keadaan istilahnya tuh bagaimanapun kondisi yang seperti sekarang ini ya, mungkin ekonomi yang mungkin yang sangat yang banyaklah dikatakan masyarakat susah gitu ya, kan susah. Karena mantap makan tabungan. Mantap makan tabungan. Mantap dengan makan tabungan. Ya itu tetap kita semangat gitu, berusaha. Yang penting kita tuh berusaha gitu. Nggak boleh kita menyerah. Kita masih banyak. Baik Bu, apa kira-kira misalnya mungkin untuk saran untuk wanita-wanita muslimah yang dengan kondisi pakaian yang mungkin kadang-kadang bisa
membuat gerak dia makin terbatas itu kan. Ya seperti ibu hari ini lah kan, menggunakan hijab syar'i kan, itu kan mulai gerak agak terbatas tuh ya. Kira-kira apa nih? Apa nasihat untuk pengusaha-pengusaha yang lebih muda gitu ya, Ya. khusus muslimah gitu. Nasihatnya ya kita sebagai seorang muslimah kita tetap menjaga menjaga etika kita sebagai seorang muslimah, akhlak kita sebagai seorang muslimah gitu kan. Ya kita kan berusaha tidak harus istilahnya tidak harus kita dengan teknologi yang udah diberikan Allah ya, seperti kita dengan HP gitu kan, kita bisa pesan barang gitu kan, bisa berjualan gitu kan. Banyak cara-cara yang tidak kita harus itilat gitu loh Pak. Ya mungkin kalaupun kita untuk komunikasi sama Ikhwan mungkin masalah dalam pemesanan kita bisa dengan SMS gitu ya Pak. Yang penting-penting aja kita bicara. Kalau memang itu nggak bisa di SMS, kita ngomong sekedarnya saja. Yang penting kita tidak terfitnah gitu kan dengan kondisi kita sebagai seorang muslimah. Kita sebagai seorang ibu, seorang muslimah, kita tetap bisa membantu ekonomi keluarga gitu. Insya Allah. Yang penting semangat Ya. Memang berkali-kali kata semangat ini selalu dikeluarkan ya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan ibu ini ya, pengusaha muda ini, Bu Eli ini tetap semangat terus ya sampai akhir ya mungkin ya, sampai sampai mungkin anak-anak beliau bisa sukses menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu mungkin yang bisa kita bincangkan pada sore ini ya. Mungkin kalau kita urut banyak sekali faktor-faktor ya, tapi dari sekian faktor itu adalah bagaimana dalam membangun suatu usaha itu kita tidak pernah kenal lelah. Kemudian ngapain malu ya, apalagi hari ini kan banyak sekali nih orang, anak-anak muda muslimah yang juga Ikhwan juga yang punya kemampuan tapi malu gitu ya. Padahal ini satu karakter yang tak perlu dibangun dalam dunia bisnis. Kemudian tadi ada istiqomah, kemudian bisa melihat situasi ya, apalagi seperti pandemi. Mula-mulanya core produknya itu adalah pakaian muslim dan muslimah, tapi dengan pandemi orang butuh kesehatan, maka pelan-pelan dialihkan. Bahkan hari ini ternyata lebih banyak porsi pembelian untuk herbal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan video singkat ini dari Pantai Panorama Kota Dumai, video ini bisa bermanfaat untuk para muslimah sekalian yang sedang merintis, yang sedang memulai, yang sedang memikirkan, atau yang sedang ngelamun mungkin ya. Terima kasih, mohon maaf, terima kasih Bu Eli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.